Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku ngaseng. Apa kabar ane eloa barang sehat-sehat jaki si pamanat kang. Syukuruki rikareng Allahu ta'ala sabak masing nasar inji ki ane eloa. Kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang papila jarang bahasa daerah Mangkasara. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Dan materi kita hari ini adalah angukiri atau menulis. Nah, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama menulis lontara kata-kata dengan benar dan indah. Yang kedua, anak-anakku dapat mengartikan kata-kata yang telah ditulis. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat membaca kata-kata yang telah ditulis itu di rumah. Nah, baiklah anak-anakku semua. Mari sama-sama kita lihat di halaman 17. Ibaratna atau contoh menulis dalam tulisan Latin, lontara ataupun Indonesia. Nah, contoh kata Latin yang pertama, Pak Risi. Tulisan lontaranya huruf Pa, kemudian huruf Ra tanda baca I, kemudian Sa tanda baca I. Bacanya Pak Risi, bacaan Latinnya Pak Risi, yang artinya sakit. Kemudian kosakata yang kedua, Appare, tulisan lontaranya huruf A, kemudian huruf Pa, kemudian Ra tanda baca E. Meskipun di sini tulisan Latinnya ada 2 P, ada 2 Pa, tetapi dalam tulisan lontara hanya 1. Bacaannya tetap appare meskipun tulisannya appare, yang artinya adalah membuat. Kemudian kata pasikola, huruf Pa, kemudian huruf Sa tanda baca I, kemudian Ka tanda baca O, kemudian huruf La. Jadi pasikola artinya anak sekolah. Kemudian kata kalasa, huruf K, kemudian huruf La, kemudian huruf Sa, yang artinya kelas. Kemudian kata ammotere, huruf A, huruf Ma tanda baca O, kemudian huruf Ta tanda baca E, kemudian Ra tanda baca E. Tulisannya ammotere, bacaannya ammotere, artinya pulang. Nah, baiklah anak-anakku semua, dari contoh yang ada, anak-anakku diharapkan sudah dapat mengerjakan latihan yang ada di halaman 17. Ukiri lontaraki kana-kana niaka I rawangan naane. Tulislah ke dalam huruf lontara kata-kata di bawah ini. Nah, di halaman 17 ini anak-anakku bisa melihat tabel atau kolom, ada tulisan Latinnya, kemudian lontara, kemudian artinya. Nah, di sini kata yang pertama gammara, anak-anakku diharapkan dapat menuliskan tulisan lontaranya. Ingat, tulislah tulisan lontara dengan benar dan indah. Nah, kata gammara, tulisan lontaranya huruf Ga, kemudian huruf Ma, kemudian huruf Ra. Tulisannya gamara, meskipun bacaan Latinnya gammara, artinya gagah. Kemudian kata carade. Tulisan lontaranya tentu anak-anakku sudah tahu. Huruf Ca, kemudian huruf Ra, kemudian huruf Da tanda baca E, yang artinya pintar. Kemudian ada kata kapala. Kapala di sini artinya tebal. Tulisan lontaranya huruf K, kemudian huruf Pa, kemudian huruf La.
Nah, kemudian ada kata kapala. Kapala artinya kapal. Kata kapala, tulisan lontaranya sama dengan tulisan kata kapala. Jadi huruf K, kemudian huruf Pa, kemudian huruf La. Jadi tulisannya kapala meskipun bacanya kapala yang artinya kapal. Kemudian kata tekne yang artinya manis. Anak-anakku tentu sudah bisa menulis di rumah ya. Kemudian kata lakba artinya tawar. Kemudian kata kaci artinya kecut. Kemudian kata pak risi yang artinya sakit. Kemudian kata batang artinya perut. Kata batu artinya datang. Nah, anak-anakku bisa menulis di rumah huruf lontaranya sesuai dengan huruf Latin yang ada. Kemudian untuk nomor 2, anak-anakku diharapkan untuk anggu kiri latingi kana-kana niakai rawangan naene. Tulislah ke dalam huruf Latin bacaan atau kata-kata di bawah ini. Nah, jadi nomor 2 ini adalah kebalikan dari nomor 1, di mana nomor 1 anak-anakku diminta untuk melengkapi tabel dengan tulisan lontara. Sedangkan yang kedua, anak-anakku diminta untuk melengkapi huruf Latinnya. Nah, di kata yang pertama, tulisan lontara pertama, huruf sa tanda baca E, ra tanda baca E. Latinnya adalah sekre yang artinya 1. Kemudian kata yang kedua anang artinya 6. Kemudian kata yang ketiga sampulo huruf sa pa tanda baca U, la tanda baca O artinya 10. Kemudian kata jarang huruf ja kemudian huruf ra yang artinya kuda. Kemudian kata bembe artinya kambing. Kemudian kata bodoh artinya pendek. Kemudian kata amma artinya ibu. Kemudian kata bapak artinya ayah. Lipa artinya sarung. Jai artinya banyak. Nah, baiklah anak-anakku semua, itulah tadi latihan yang harus anak-anakku kerjakan, latihan 1 dan latihan 2, di mana yang pertama anak-anakku diminta untuk menulis tulisan lontara, dan yang kedua anak-anakku diminta untuk melengkapi tulisan Latinnya. Jangan lupa untuk membuat tabelnya. Tabelnya terdiri dari 3 kolom, tulisan Latin, tulisan lontara, kemudian artinya. Dan ingat juga untuk menulis tulisan lontara dengan benar dan indah. Nah, baiklah anak-anakku semua. Materi kita cukup sampai di sini. Selamat bertemu di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Mari bersama kita cegah penyebaran virus corona dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, serta patuhi protokol kesehatan. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.